Kasus persidangan antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis kembali mengundang perhatian publik, terutama soal integritas dunia medis dan pengawasan lembaga seperti BPOM di Indonesia. Seorang netizen yang budiman dengan akun @tinifoodlife menyampaikan keresahannya, menyoroti keberanian seorang dokter yang menggunakan produk tanpa izin BPOM dalam praktik kliniknya. Ia mempertanyakan mengapa BPOM bisa kecolongan terhadap tindakan ilegal seperti ini. Ia bahkan menyindir keras, menggambarkan kekecewaannya terhadap lemahnya pengawasan regulasi. Menurutnya, tindakan seperti ini adalah bentuk nyata dari kejahatan kemanusiaan, terlebih ketika dilakukan oleh dokter yang sudah memiliki pengaruh besar di media sosial. Tidak hanya itu, netizen yang berbakti ini juga menyinggung soal kemungkinan adanya dendam pribadi yang melatar belakangi kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani. Ia mencurigai bahwa kasus hukum yang menyeret Nikita Mirzani bisa saja dipicu oleh sakit hati dari pihak dokter. Ia pun membandingkan dengan standar etik di luar negeri seperti Jepang, di mana pelanggaran semacam ini langsung berujung blacklist dan pencabutan izin praktik. Sementara di Indonesia, menurutnya setelah sidang, dokter tersebut justru tertawa lepas. Ungkapan ini menjadi cerminan keresahan banyak rakyat Indonesia yang kini lebih memilih berobat ke luar negeri demi keamanan dan kepastian hukum yang dirasa lebih bisa diandalkan. Dari kasus persidangan Nikita Mirzani kemarin, kita bisa lihat bagaimana kredibilitas seorang dokter benar-benar dipertanyakan ya. Benar-benar dipertanyakan. Kredibilitas seorang dokter, berani-beraninya memasukkan produk yang tidak ber-BPOM ke dalam kliniknya untuk treatment. Dan kemudian saya pengen tanya nih, di mana BPOM sekarang? Ya, di sini bukan cuma dokter ini nih ya, bukan cuma dokter abu-abu ini yang bermasalah. BPOM pun harus dipertanyakan nih, kenapa bisa lolos produk dokter abu-abu ini? Kenapa? Ini sudah suatu tindakan ilegalitas. Ya, udah suatu tindakan ilegal yang dilakukan seorang oknum dokter yang berani-berani menggunakan produk yang tidak ber-BPOM di dalam kliniknya. Halo BPOM, di mana suaranya? Ya, ternyata Nikita Mirzani dikriminalisasi karena produk yang tidak memiliki izin. Dan ternyata si dokter sendiri memiliki penyakit hati, rasa sakit hati, dendam pribadi kepada seorang Nikita Mirzani. Kredibilitas semacam apa ini ya? Aku nggak habis pikir. Sekarang aku berpikir keras, kenapa banyak banget rakyat Indonesia yang pada akhirnya berobat ke luar negeri, mencari treatment dan perawatan di luar negeri, karena lihat sendiri, kita tonton sendiri apa yang terjadi di negara kita. Seorang dokter berani memasukkan produk yang tidak legal ke dalam kliniknya, ya, di mana dokter ini sudah memiliki banyak followers, sudah memiliki banyak pengikut, sudah memiliki banyak viewers, dan ternyata melakukan tindakan ilegal. Harusnya ini sudah menjadi indikasi bahwa dokter ini sudah melakukan kejahatan kemanusiaan di Indonesia, praktek kejahatan. Tapi kenapa nih kita tidak dibebaskan sampai saat ini? Ada apa dengan hukum kita di Indonesia? Ini sudah suatu pertanyaan besar. Sebagai rakyat Indonesia, saya mempertanyakan, what happened? Apakah benar permainan ini ada di belakang atau bagaimana? Bahkan kalau di Jepang sini terjadi hal seperti itu ya, nggak akan ada namanya orang ini tuh bisa melakukan pekerjaan kembali, praktek kembali sebagai seorang dokter. Namanya sudah di blacklist. Tapi di negara kita, kalian bisa lihat setelah sidang, dia tertawa. Berhati-hatilah kalian yang hidup di Indonesia. Saya sampai bingung harus percaya lagi sama instansi seperti apa yang ada di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Sebenarnya dokter Reza Gladys ini bingung dia untuk menjelaskan sebenarnya apa sih yang dia jual ini produk atau treatment gitu. Kalau misalkan bisa dibilang produk, kenapa produk ada jarum suntiknya dan kenapa masyarakat bisa memakai secara bebas gitu loh. Itu kan jarum, say. Terus kalau misalkan dibilang treatment, kenapa treatment bisa diperjualbelikan? Bukankah treatment itu suatu tindakan? Itu sih sebenarnya salah. Terus yang gua mau tahu ini sebenarnya kasusnya ini pencemaran nama baik atau pemerasan ya. Kenapa tidak fokus pada kasusnya? Ketika dibilang pemerasan, kenapa melebar kemana-mana? Yang dibahas masalah dokter, yang dibahas masalah dokter Oki, padahal jelas-jelas dia sedang bersidang dengan Nikita Mirzani. Treatment adalah perawatan atau perlakuan. Jadi kegiatannya. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi. Jadi produk teh meureun barangnya. Ini adalah produk ya, produk. Ini ada apa? Kayak jendolan-jendolan. Ini ada yang apa ini? Ada yang kayak koin gitu, pipi. Ini produk. Terus kalau mau dipakai kerokan nih, begini ya. Begini. Tapi terserah dokter ketang. Salah ini mah Google salah. Aku juga salah. Bener kata dokter bener. Jadi intinya mah itu teh punya siapa, yang ada apa sih, yang ada jarum-jarumnya tuh punya siapa. Terus kalau iya cuma ditempel BPOM-nya, kenapa kok bisa? Kalau misalnya treatment cina harus datang ke klinik, tapi aya di e-commerce. Nanti dokternya keluar dari e-commerce ya, langsung nge-treatment kalian. Bisa itu kayak gitu meren. Konsepnya kita aja yang gak nyampe tahu. Bener tahu treatment itu teh. Sok gerak. Cobain. Penggunaan jarum suntik untuk pengobatan insulin itu kan untuk pengobatan ya, sama jarum suntik untuk perawatan kecantikan itu sama. Walaupun sekecil apapun, jarum suntik untuk kecantikan tidak boleh diperjual bebas belikan dimanapun, apapun alasannya, kecuali itu dilakukan di tempat yang ada tenaga medisnya, klinik, rumah sakit, itu baru bisa dilakukan tindakan. Kalau untuk insulin itu obat, masuk kategorinya alkes, obat, pengobatan ya. Itu bisa diperjual bebas belikan selama itu ada resep dokter dan dipantau oleh dokter, dan biasanya pada umumnya dilakukan penyuntikan mandiri di rumah gitu. Itu nggak bisa disamakan. Jadi jarum suntik ya, jarum suntik untuk kecantikan itu status hukumnya itu tidak legal. Status hukumnya adalah, status hukumnya itu dilarang ya. Terus orang ya gitu juga dengan suntik vitamin, suntik filler itu dilakukan sendiri di rumah, tidak dilakukan oleh tenaga medis gitu yang profesional, itu statusnya juga dilarang. Status hukumnya dilarang. Nah, untuk suntik insulin atau pengobatan seperti itu, untuk pengobatan ya, itu statusnya legal ya, legal. Status hukumnya legal. Ini masyarakat jangan dibodoh-bodohin sama manusia-manusia kayak gini. Mentang-mentang dia dokter gitu, semua orang menganggap mereka pintar. Mentang-mentang dokter ya, kita nggak tahu dokternya itu mereka hasil joki apa gimana, kita kan nggak tahu ya gitu. Karena kita ketahui bersama bahwa banyak banget yang S1 dari joki-jokian gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu. Ini pandangan umum saya gitu. Yang terjadi yang terjadi di masyarakat lah seperti itu. Jadi ini menurut gue ini pembodohan publik, pembodohan masyarakat, pembodohan. Jangan mau digiring. Teman-teman tuh sudah pintar, sudah punya handphone yang Android yang bagus, yang bisa searching gitu, bisa searching dimanapun gitu. Jadi ini tolong jangan mau dibodoh-bodohin. Kita harus pick up dengan ini semua, dan BPOM betul, BPOM harus bergerak dengan ini semua. Masa disamain jarum suntik kecantikan sama jarum suntik untuk kesehatan, untuk pengobatan disamain? Yang itu jelas berbeda, status hukumnya pun berbeda gitu. Wah, baik guys, kalian harus pertanyakan nih status dokternya berdua ini nih.